Episode 23 terlihat cantik di mataku. Ada yang kamu pikirkan? Tanya Boy karena dia mendapati Millie yang tampak sedang memikirkan sesuatu. Millie hanya menggelengkan kepalanya. Dia tak ingin memberitahu Boy bahwa kini dirinya sedang merasa tak nyaman dengan kedekatan mereka. Millie takut bahwa Boy akan tersinggung. Padahal Millie merasa tak nyaman bukan karena tidak suka dengan Boy. Boy lalu memulai aksinya. Setelah melucuti sisa kain di tubuhnya, Boy juga membantu Millie melucuti sisa pakaian yang membalut tubuh istrinya itu. Tubuh Millie kini sudah polos tanpa busana, sama persis dengan tubuh Boy. Boy tak kuasa menahan diri untuk mengamati tubuh Millie. Terlihat sangat indah dengan perut hamilnya. Dengan spontan Boy bahkan sudah mengulurkan jemarinya, mengusap lembut perut Millie dan merasakan sesuatu bergerak-gerak di sana. Millie sendiri hanya menunduk malu. Sungguh, dia tidak percaya bahwa akan melakukan hal ini dengan Boy. Membiarkan Boy mengamati setiap jengkal dari tubuhnya, bahkan menyentuhnya dengan begitu intim. Millie malu. Bagaimanapun juga, Millie masih memendam perasaan pada Boy. Millie ingin selalu terlihat cantik di mata Boy, meski sebenarnya tak mungkin. Boy memiliki beberapa mantan kekasih yang cantik dan sempurna. Pria itu selalu dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang cantik. Jadi melihat Millie yang biasa-biasa saja seperti ini membuat Millie sadar sepenuhnya bahwa dia tidak akan pernah terlihat lebih sempurna di mata Boy. Boy, katanya kita mandi, ucap Millie sedikit ragu ketika Boy malah asik mengamati tubuhnya, bahkan menyentuh dan mengusap lembut perutnya. Iya, kita mandi. Boy tampak tak fokus dengan apa yang dia ucapkan. Jadi, kita bermain-main sebentar, boleh? Tanya Boy kemudian sembari menelan salivanya dengan susah payah. Millie sendiri dapat mengerti apa yang dimaksud Boy, karena kini tampak bukti gairah Boy yang sudah menegang, tanda bahwa pria itu sedang menginginkan haknya. Bermain-main? Tanya Millie dengan sedikit bingung. Boy tersenyum lembut. Dia menyalakan air dari shower hingga membasahi tubuh mereka berdua. Kemudian Boy meraih pipi Millie, mengusapnya lembut sebelum kemudian dia menundukkan kepalanya dan mulai mencumbu bibir ranum Millie. Melumatnya dengan panas membuat Millie mau tidak mau terbawa oleh suasana. Millie tidak percaya bahwa Boy akan melakukan hal ini padanya. Sedikit demi sedikit Boy mendorong tubuh Millie hingga kini punggung Millie menempel pada dinding di belakangnya. Kedua telapak tangan Boy masih enggan melepaskan pipi Millie, menangkupnya seolah-olah tak membiarkan Millie berpaling darinya. Sedangkan bibir Boy masih saja melumat dengan panas. Sedikit demi sedikit Boy mendorong masuk, hingga pada akhirnya tubuh mereka menyatu sepenuhnya. Millie mendesah panjang, begitupun dengan Boy yang tampak sangat menikmati penyatuan mereka. Boy kemudian menatap Millie dan tersenyum lembut saat melihat bagaimana Millie begitu cantik dengan ekspresi penuh kenikmatan karena ulahnya. Kamu suka? Tanya Boy tanpa bisa dicegah. Millie tak bisa menjawab. Dia hanya menjawab dengan sebuah anggukan saja. Hal tersebut cukup membuat Boy kembali tersenyum senang. Maka nikmatilah ini, bisik Boy penuh arti sebelum dia mulai menggerakkan diri. Menghujam lagi dan lagi ke dalam tubuh Millie, sedangkan telapak tangannya kembali menangkup kedua pipi Millie, menghadapkan ke arahnya seolah-olah tak membiarkan Millie berpaling ke arah lain.
Boy juga segera meraih kembali bibir Milly, melumatnya lagi dan lagi tanpa menghentikan pergerakannya. Kenikmatan membanjiri mereka berdua, membuat mereka seakan candu satu dengan yang lainnya. Setelah mandi bersama dan mengganti pakaian masing-masing, Milly tampak merapikan penampilannya. Seperti biasa, dia akan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Namun rupanya, Boy tampak memiliki rencana lain. "Lebih baik kamu libur kerja hari ini," Boy membuka suaranya. Milly menolehkan kepalanya pada Boy. Tampak suaminya itu sudah keren dengan kemeja dan juga celana pendeknya. Rambut Boy juga tampak ditata dengan rapi, membuat pria itu terlihat sangat tampan di matanya. Kenapa? Temani aku cari baju, dan kupikir kamu juga perlu punya baju." "Baju? Baju apa? Bajuku masih banyak dan masih pada muat kok." "Baju buat ke pesta, memangnya kamu punya?" tanya Boy kemudian. "Pesta? Pesta apa?" tanya Milly yang masih tampak bingung. "Nanti malam ada pesta perusahaan teman. Aku mau ajak kamu." Milly benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan Boy. Masalahnya adalah bahwa selama ini Boy menyembunyikan status pernikahan mereka. Bagaimana reaksi teman-teman Boy ketika tiba-tiba tahu bahwa Boy sudah punya istri dan sedang hamil besar seperti sekarang ini? "Boy, kamu serius? Maksudku, bukankah lebih baik kalau aku gak ikut? Maksudku, aku hanya khawatir kalau nanti teman-teman kamu pada tahu lalu berpikir yang enggak-enggak tentang kamu." "Berpikir bagaimana?" tanya Boy kemudian. "Itu, maksudku..." Milly bingung harus menjawab seperti apa. "Aku memang berniat mengenalkan kamu pada mereka." Milly ternganga seketika setelah mendapatkan jawaban yang keluar dari bibir Boy tersebut. Sungguh, dia benar-benar tak mengerti cara berpikir Boy. Dia tidak mengerti kenapa Boy mau mengenalkannya di depan teman-temannya sebagai istri. Jika iya, maka Boy benar-benar sudah gila. Apa yang dikatakan Boy benar-benar terjadi. Milly diajak Boy ke tempat seorang desainer ternama. Milly sempat bersyukur karena orang itu bukan Kirana, bosnya. Namun, Milly juga merasa kurang nyaman saat tahu bahwa orang itu cukup terkenal dan tampak sangat dekat dengan Boy. Ditambah lagi, banyak koleksinya yang dikenakan oleh artis-artis ternama. "Kalau bisa langsung dirias di sini saja. Kamu ada penata rias dan sejenisnya kan?" tanya Boy pada si desainer. "Tentu ada, Boy. Oke, aku akan bantu kamu menyulap dia menjadi lebih berkelas." "Thanks," ucap Boy pada si desainer. Boy lalu menatap Milly lagi. Dia tersenyum dan berkata, "Mira ini anaknya tante aku. Kamu mungkin sering melihatnya di TV atau di sosmed karena dia memang terkenal. Dia yang akan bantu kamu biar jadi lebih cantik," Boy menjelaskan pada Milly. Milly hanya mengangguk. "Meski aku tahu bahwa kamu sudah terlihat cantik di mataku," lanjut Boy lagi hingga membuat Milly mengangkat wajahnya seketika menatap ke arah Boy. Pakai acara ngegombal lagi. Astaga." Mira mengomentari pujian Boy pada Milly. Sedangkan wajah Milly kini sudah merona merah karena pujian dari Boy tersebut. "Sudah sana, buat dia semakin terlihat cantik," ucap Boy pada Mira. Sedangkan Mira hanya berdecak sebal sembari mengajak Milly ke ruangan lain. Boy yang ditinggalkan sendiri di ruangan tersebut hanya bisa mengembuskan napas panjang.
Sial, apa yang baru saja dia katakan? Kenapa bisa dia mengatakan hal itu di depan semua orang? Dan jantungnya, Boy meraba dadanya seketika. Jantungnya tak berhenti berdebar-debar seakan-akan tak bisa dikendalikan. Sungguh, Boy jadi semakin bingung dengan apa yang kini sedang dia rasakan. Kenapa dia merasakan perasaan seperti ini pada seorang Milly? Karena cukup lama menunggu Milly, karena Milly juga rupanya dirias dan ditata rambutnya, maka Boy memutuskan untuk bersiap-siap juga. Dia mengenakan tuxedo rancangan dari Mira. Tak lupa, rambutnya juga ditata dengan sangat rapi. Hingga kini Boy benar-benar terlihat sempurna untuk mata siapa saja yang sedang melihatnya. Boy kemudian menuju ke ruang tunggu, di mana dia akan menunggu Milly. Cukup lama padahal waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, tanda bahwa dia harus segera pergi ke pesta. Akhirnya yang ditunggu Boy hadir juga. Milly keluar dan perempuan itu tampak sangat menakjubkan. Boy yang tadinya duduk kini berdiri seketika. Dia terperangah dengan penampilan Milly yang terlihat begitu mempesona di matanya. Perempuan itu tampak sangat cantik, menawan, serta sederhana dalam waktu yang bersamaan. Kecantikan Milly seakan-akan mampu membius siapa saja yang sedang menatapnya, terutama Boy. Tanpa sadar, Boy bahkan sudah melangkahkan kakinya mendekat ke arah Milly. Kemudian Boy sudah mengangkat wajah Milly. Hingga kini Milly tengah menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Astaga, Boy kembali terpana dibuatnya. Bahkan kini, tanpa Boy sadari, dia sudah menundukkan kepalanya sedikit demi sedikit, seolah-olah akan bersiap-siap mencium Milly. Apa Boy benar-benar akan melakukannya? Mencium Milly di hadapan banyak orang saat ini juga? Bersambung, nantikan episode 24-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, aku bawa info penting nih bagi kalian yang ingin mengoleksi e-book cerita Boy dan Milly. E-book tersebut sudah tersedia di Google Playbook loh. Silahkan cari saja ya, dengan judul Boy dan Milly. Sudah tamat dan lengkap di sana. Bye-bye, makasih banyak.